Kita akan melanjutkan pelajaran kitab kita, yaitu Akhlaq lil Banin, pasal ke-7, Al-Waladul Muti', itu seorang anak yang taat. Bagaimana seseorang anak yang taat itu. Jadi pengarang kitab ini mengisahkan cerita lagi. Hasanun waladun muti', ada seseorang anak yang bernama Hasan. Hasan ini adalah seseorang anak yang taat. Yusalli kulla yawmin as-salawatil khamsa fi awqatiha. Hasan ini salat tiap harinya, salat 5 waktu tepat pada waktunya. Jadi Hasan adalah seorang anak yang taat. Dia salat 5 waktu tepat pada waktunya. Wa yuwazibu 'alal huduri fil madrasah. Dan juga Hasan ini tidak pernah absen. Artinya selalu hadir ketika di sekolah. Wa ala qiraatil Qur'an, dan juga Hasan ini setiap harinya selalu membaca Al-Qur'an. Wa mutala'atid durusi fil bait, dan juga Hasan setiap harinya dia selalu mengulangi pelajarannya di rumah. Walidzalik yuhibbuhu abuhu wa ummuhu wa asatidatuhu wa jami'un nas. Karena Hasan melakukan yang demikian itu, Hasan dicintai oleh bapaknya, dicintai oleh mamanya, dicintai oleh guru-gurunya, dan dicintai oleh semua manusia. Jadi kalau anak yang taat itu pasti dicintai oleh semua manusia. Kemudian wa min adatihi idza arada an-nauma ay yudhkarallah. Termasuk daripada kebiasaan Hasan, Hasan ini apabila dia mau tidur, dia selalu mengingat Allah. Dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mau tidur. Wa yaskurahu ala an hafizahu tula yaumih. Dan juga Hasan ketika mau tidur, dia selalu bersyukur kepada Allah karena dalam seharinya dia selalu dijaga, dia selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala minal bala'i wal adza, daripada musibah, daripada ujian, dan daripada yang tidak baik. Jadi hendaknya anak-anak kita diajarkan mulai dari kecil supaya terbiasa ketika mau tidur baca doa, berzikir, ingat kepada Allah, dan juga pelajari juga bersyukur atas setiap hari karena kita dijaga dan dilindungi oleh Allah daripada segala musibah, segala ujian yang datang kepada kita. Summa yaqul, kemudian mengata Hasan, Bismika Allahumma ahya wa amut. Dengan nama Engkau ya Allah aku hidup, dan dengan nama Engkau ya Allah aku mati. Ini doanya. Wa idza qama min naumihi yaskurullah ala ni'matin naum. Dan apabila Hasan bangun daripada tidurnya, dia kembali bersyukur kepada Allah atas kenikmatan tidurnya. Jadi ketika bangun bersyukur lagi atas kenikmatan tidurnya. Wa yaqul, dan mengata Hasan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan hanya kepadamu kami berkumpul. Kemudian wa min adatihi aidon, dan termasuk daripada kebiasaan Hasan juga, idza akala ayyakula awwalan bismillahirrahmanirrahim. Apabila dia mau makan, si Hasan mau makan, dia selalu mengatakan di awalnya bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa idza faragha minhu, dan apabila selesai, Hasan tadi selesai daripada makan, yaskurullah ala ni'amihil akal. Dia bersyukur akan Allah atas nikmat makannya.
Setelah makan dia bersyukur kepada Allah atas nikmat makannya tadi. Li'annahu ya'lamu annallaha huwallazi awjada lahu at-ta'am. Karena Hasan ini mengetahui sesungguhnya Allah yang memberikan dia makan. Jadi bersyukur kepada Allah karena Allah yang telah memberikan dia makan. Wa yaqul, dan mengata Hasan, alhamdulillahilladzi at'amani hadzat ta'am. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makanan atas ini makanan-makanan. Ini doa setelah makan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadzat ta'am wa razaqani, dan Allah memberikan kepadaku rizki min ghairi haulin minni wala quwwah, daripada tanpa daya dan tanpa kekuatan. Jadi mari kita contoh akhlak yang baik yang diajarkan oleh si Hasan ini tadi. Ma'as'ada hadzal waladal muti', sungguh bahagia hidup seseorang anak yang taat. Jadi sungguh bahagia seseorang anak yang taat. Yardha anhu rabbuhu, diridhoi daripada dia oleh Tuhannya. Wa sawfa yudkhiluhul jannata, dan ia akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi puncak daripada kebahagiaan yang kita tuju di dunia ini bukan rumah mewah, bukan mobil mewah, bukan banyak harta, bukan dengan pangkat jabatan, tapi kalau kita kembalikan tujuan sebenar-benarnya itu hanya mencarinya ridho Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sehingga kalau kita sudah mendapatkan ridho dari Allah, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Jadi ini merupakan gambaran seseorang anak yang taat, yang mana tentunya seseorang anak yang taat itu tidak begitu saja dia taat, tapi ketaatan seorang anak diperoleh daripada pendidikan yang betul, diperoleh daripada pendidikan yang baik, terutama pendidikan daripada orang tuanya. Jadi orang tua ini sangat penting sekali untuk mendidik anak-anaknya. Maka ketika kita ingin memiliki anak yang taat, yang senantiasa menjalankan kewajibannya, menjalankan kewajiban sholat 5 waktu, hormat kepada orang tuanya, menjalankan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad, maka satu-satunya cara adalah mendidik anak tersebut dengan sebaik-baiknya pendidikan, terutama pendidikan agama. Pendidikan agama yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga yang lebih penting lagi, salah satunya cara untuk anak kita supaya menjadi taat. Pikirkan, jangan sampai anak kita berikan makanan yang subhat, lebih-lebih lagi makanan yang haram, wa iyadzubillah. Subhat itu bahasa kitanya samar-samar. Al halal bayyinun, halal itu jelas, wal haram bayyinun, haram itu juga jelas, wa bainahuma umurun mustabihat. Antara halal dan haram itu adalah perkara yang subhat. Nah, jadi harus kita jaga daripada yang subhat. Siapa yang terjaga daripada yang subhat, maka dia pasti terjaga daripada yang haram. Yang subhat aja dijaga, apalagi yang haram pasti lebih dijaganya. Jadi penting sekali masalah memberikan nafkah kepada anak-anak kita. Hati-hati jangan sampai memberikan nafkah
wa yadzubillah, yang haram dan yang subhat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk mendidik anak kita dengan pendidikan yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pasal yang ke-8, wallahu alam bissawab. Sedikit alhamdulillah kita sekarang berada di bulan Muharram, itu tahun baru 1444 Hijriah. Sedikit kita membicarakan tentang keutamaan bulan Muharram, terlebih khususnya 10 Muharram. Bentar lagi kita masuk daripada 10 Muharram, atau yang sering kita sebut itu hari Asyura. Jadi hari Asyura ini adalah hari yang istimewa. Jadi hari yang istimewa, hari itu kita disunatkan kita semuanya untuk berpuasa, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis sahih Muslim, bahwasannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasiyamu yauma Asyura ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira sanatal lati qablah." Yang artinya, adapun puasa di hari Asyura, maka aku berharap puasa itu akan menjadi penghapus dosa dari setahun yang sebelumnya. Jadi dosa kita selama satu tahun sebelumnya insya Allah akan dihapuskan oleh Allah kalau kita puasa di hari Asyura. Lebih hebat lagi kalau kita tambah puasanya di 9 Muharram, yaitu puasa Tasu'ah, supaya berbeda dengan orang-orang Yahudi. Karena 10 Asyura itu adalah puasa yang biasanya dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Makanya kita dianjurkan nambah lagi puasanya di 9 Muharram. 9, 10 dianjurkan untuk berpuasa. Kalau tidak bisa 9 Muharram, boleh puasa 11 Muharram. Lebih bagus lagi puasanya 3 hari, 9 Muharram, 10 Muharram, 11 Muharram, bagi yang mampu. Tapi kalau misalnya tidak mampu 3 hari puasa atau tidak mampu 2 hari, paling tidak 10 Muharramnya kita berpuasa. Kemudian amalan berikutnya juga memberikan nafkah yang lebih kepada keluarga, memberikan nafkah yang lebih kepada istrinya, kepada anaknya. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis, bahwasannya Nabi bersabda, "Man wassa'a ala iyalihi yauma Asyura wassa'allahu sa'ira sanatih." Barang siapa yang memberikan nafkah lebih kepada keluarganya, maka sepanjang tahun dia diberikan kelonggaran rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud daripada memberikan nafkah yang lebih di sini? Maksudnya, kalau kita biasanya kasih uang belanja hanya cukup makan saja, maka ketika di hari Asyura kasih lebih daripada biasanya. Misalnya hari biasanya 100.000, nah ketika di hari Asyura tambahi lagi 500.000. Kasih anak kita, kasih istri, lebih khususnya kasih istri kita. Kita kasih hadiah kepada anak istri kita, kita senangkan mereka pada hari Asyura. 2 amalan tadi yang kita sebutkan, puasa dan memberikan nafkah yang lebih kepada keluarga, itu adalah amalan yang disabdakan Nabi, yang dianjurkan Nabi SAW. Kemudian para ulama juga mengajarkan kepada kita sekian banyak amalan. Boleh juga kita amalkan, diantaranya memakai celak. Memakai celak juga dianjurkan ketika hari Asyura. Kemudian silaturahmi, ziarah ke makam-makam ulama, ziarah ke ulama-ulama yang hidup. Dan juga di tempat kita biasanya anak yatim tuh, santunan anak yatim. Nah, santunan anak yatim itu juga dianjurkan. Karena Nabi SAW bersabda, barang siapa yang
mengusap kepala anak yatim, kemudian dia niatnya karena Allah, kemudian dia betul-betul sayang kepada anak yatim tersebut, maka setiap rambut yang dipegang tadi itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang dimaksud mengusap di sini bukan hanya sekedar mengusap aja. Tapi tidak dikasih hadiah, bukan seperti itu. Tapi maksudnya daripada mengusap di sini, mengusap kepalanya kemudian dikasih hadiah, dikasih uang. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin sarahnya yaitu Dalilul Falihin, di situ disebutkan ketika Nabi SAW akan masuk surga. Ketika itu Nabi akan masuk surga. Tiba-tiba ada seorang perempuan tiba-tiba muncul hampir-hampir mendahului baginda Nabi Muhammad masuk surga, hampir-hampir mendahului. Kemudian Nabi terheran-heran, kenapa perempuan ini? Siapa perempuan ini? Kok hebat betul, tiba-tiba hampir mendahuluiku masuk surga. Apa amalannya? Nah, amalannya adalah mengurusi anak yatim. Jadi sangat besar sekali pahalanya menyantuni daripada anak yatim. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita yang sebentar ini kita bisa sama-sama mengamalkan yang kita sebutkan tadi, dan mudah-mudahan dengan berkat bulan Muharram ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni daripada dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salah khilaf, mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum.